Oke, rekan-rekan semua, anggota kelas mata kuliah Cyber Security Management, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf tadi ada kendala WiFi. Nah, untuk di sore hari ini, rekan-rekan, ini adalah pertemuan ke-11 ya. Jadi kita masih ada 5 pertemuan lagi hingga UAS. Jadi di 5 pertemuan ke depan, sama hari ini saya coba optimalkan beberapa materi yang pengen saya share dan pengen saya sampaikan terkait penerapan cyber security management ya, yang harapannya bisa membuka mindset dan cakrawala digital kita sehingga kita bisa melek bagaimana menanggulangi kejahatan-kejahatan digital di dunia cyber. Nah, hari ini tanggal 6 Mei 2024. Nah, untuk minggu lalu saya sudah memberikan assignment kepada rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah mensubmit tugas tepat waktu ya. Ada beberapa orang yang tidak mensubmit tugas. Nah, saya appreciate ke rekan-rekan yang submit tugas. Ada beberapa orang yang saya notice semangat ya buat tugasnya juga tepat waktu. Di hari Kamis, hari Jumat dia sudah mensubmit. Terima kasih yang sudah rajin dan serius untuk membuat tugas. Dan saya pikir saat ini kita juga semakin mudah dengan adanya teknologi. Kita bisa menggunakan search engine, Google, kemudian Chat GPT atau artificial intelligence ya, AI yang mungkin teman-teman bisa gunakan sehingga memudahkan buat teman-teman mencari informasi referensi tugas dan teman-teman bisa membuat dalam bentuk PowerPoint dan disajikan dalam bentuk video. Saya pikir dengan adanya teknologi terbaru ini bisa memudahkan kita untuk belajar mencari referensi sehingga rekan-rekan bisa mendalami ilmu lebih dalam lagi terkait bagaimana cyber security itu bekerja. Nah, di minggu lalu saya memberikan 8 soal dan 1 sampai 4 soal akan dijelaskan oleh rekan kita Yolanda dan 5 sampai 8 soal kelima dan 8 sampai 8 akan dijelaskan oleh Akbar Kurnia Anderson ya. Kemudian rekan-rekan semua untuk tugas individu yang sudah mensubmit ini dari 20 orang ada 2 orang yang tidak mensubmit, Fahrul dan Muhammad Haziri Fazon ya rekan-rekan. Sesuai dengan informasi kemarin untuk setelah UAS ini pertemuan 1 sampai ke 8 mungkin saya masih memberikan tolerir kebijaksanaan buat teman-teman mensubmit tugas menyusul atau besoknya atau teman-teman masih ini ya di kemudian hari. Namun saya minta di pertemuan 9 sampai pertemuan 16 teman-teman bisa konsisten untuk mensubmit tugas secara deadline. Kalau memang waktunya di hari Minggu jam 5 sore, tugasnya tolong disubmit sesuai dengan waktunya. Karena setelah itu saya akan protect, akan saya kunci sehingga teman-teman nggak bisa mensubmit. Jadi dan cyber security ini untuk penilaiannya juga saya tegaskan kembali bahwa 40% itu dari tugas karena saya selalu appreciate dengan rekan-rekan yang fokus pada proses ya. Jadi saya nggak melihat rekan-rekan itu nilai UAS atau UTS-nya bagus, otomatis nilainya bagus belum tentu. Jadi kalau misalnya nilai tugasnya itu bagus karena 40% ya, kemudian kehadirannya juga sampai 20-25%. Karena saya pikir kalau rekan-rekan bisa menggunakan waktunya dengan semaksimal mungkin untuk hadir di kelas, membuat tugas, itu saya akan appreciate dibandingkan teman-teman jarang buat tugas, jarang masuk, tiba-tiba UAS UTS-nya tinggi, karena nilainya pun juga bisa akan lebih rendah dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi mohon untuk bisa konsisten membuat tugas dan hadir di kelas tepat waktu. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan rekan kita yang udah siap tadi Mbak Yolanda ya, silakan untuk saya berikan waktu 5 sampai 10 menit untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 4 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dari Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Cyber Security Management. Share screen-nya nampak kan, guys? Pak. Kelihatan, lanjut silakan. Baik, saya Yolanda Putri Jessica dengan NIM C1D1222030. Di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah Cyber Security Management.
dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SE, MM. Izin Pak, izin menjelaskan presentasi materi dari saya, yaitu yang pertama, apa hukum cyber eh, atau cyber law. Hukum cyber atau cyber law adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada badan hukum yang mengatur ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Hukum ini dibuat untuk mengatur berbagai aktivitas di dunia maya seperti transaksi elektronik, hak cipta, privasi, keamanan data, dan lain sebagainya. Tujuan utama hukum cyber adalah untuk melindungi hak-hak individu dan organisasi di dunia maya, mencegah dan memberantas tindak kejahatan cyber, kemudian meningkatkan kepercayaan dan keamanan pengguna teknologi informasi dan internet. Kemudian soal yang kedua, teori-teori yang melandasi perkembangan dunia cyber adalah teori yang melandasi perkembangan dunia maya atau cyber. Yang pertama ada teori hukum alam, yaitu dunia maya memiliki hukum alamnya sendiri yang berbeda dengan dunia nyata. Yang kedua ada teori kedaulatan negara, yaitu negara-negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya masing-masing. Kemudian teori anarki adalah dunia maya adalah ruang tanpa hukum yang dikuasai oleh siapa saja. Yang terakhir adalah teori multi-stakeholder governance, yaitu pengaturan dunia maya yang harus dilakukan oleh beberapa pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Soal yang ketiga, yaitu aspek hukum dan penggunaan internet. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penggunaan internet. Yang pertama ada hak cipta, yaitu konten yang dilindungi hak cipta tidak boleh dibagikan atau digunakan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Yang kedua ada merek dagang yang terdaftar tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Yang ketiga, fitnah dan pencemaran nama baik, yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang atau organisasi dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Yang terakhir, privasi, yaitu data pribadi seseorang harus dilindungi dan tidak boleh dibagikan tanpa izin. Kemudian, yang keempat, keterkaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukum cyber di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau yang disingkat dengan UU PK memiliki keterkaitan dengan hukum cyber dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, transaksi elektronik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet seperti jual beli online. Yang kedua, perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak untuk mengembalikan barang, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jikalau barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dibeli. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yolanda untuk pertanyaan nomor 1 dan sampai nomor 4 ya. Kemudian selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Akbar Kurnia ya. Silakan Akbar. Baik, terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo sebagai dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan atau memaparkan mengenai materi yang akan kita pelajari mengenai hukum cyber. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi Saudari Yola mengenai peluang profesi di bidang cyber security. Di sini saya merangkum 3 profesi yang sangat berpeluang di bidang cyber security. Yang pertama ada analisis keamanan cyber, yang mana pada profesi ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, mencegah ancaman cyber. Kemudian juga melakukan pengujian penetrasi, forensik digital, dan respon insiden. Kemudian juga memantau jaringan dan sistem untuk mengawasi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya ada insinyur keamanan cyber,
yang mana pada profesi ini berfungsi atau memiliki job desk untuk merancang, membangun, dan memelihara sistem keamanan cyber. Yang kedua, mengimplementasikan kontrol keamanan dan solusi pencegahan intrusi. Selanjutnya, ada melakukan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak keamanan. Selanjutnya ada spesialis keamanan aplikasi yang mana memiliki job desk tugas untuk menilai dan menguji aplikasi untuk kerentanan keamanan, kemudian bekerja sama dengan pihak pengembang aplikasi untuk memperbaiki kerentanan dan membangun aplikasi yang aman. Selanjutnya, melakukan pelatihan kesadaran keamanan untuk pengembang dan pengguna. Selanjutnya, ada konsep CAI dalam keamanan informasi. CAI adalah singkatan dari Confidentiality, Integrity, dan Availability, yang mana ketiga ini merupakan pilar fundamental dalam keamanan informasi. Ketiga pilar ini menjadi acuan dalam membangun sistem dan strategi keamanan informasi yang efektif. Dari tiga pilar ini yang mana dapat kita ketahui bahwa confidentiality atau kerahasiaan itu menjaga data informasi pribadi, contohnya memakai password kuat dan enkripsi data. Kemudian juga integrity atau akurat, yaitu memastikan informasi yang tersedia di dalam dunia digital itu benar. Contohnya untuk mengecek ulang dan data. Nah, kemudian ada penerapan CAI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu saat kita menggunakan internet banking, kita harus memastikan situs web yang diakses aman dengan menggunakan HTTPS dan verifikasi sertifikat SSL. Kemudian kita saat berbelanja online, kita dianjurkan untuk menggunakan situs web terpercaya dan memasukkan informasi pribadi hanya saat diperlukan. Kemudian saat menggunakan WiFi publik, kita dianjurkan untuk menghindari akses informasi sensitif seperti data keuangan atau kata sandi. Selanjutnya saat menyimpan data penting. Nah, kita dalam penyimpanan data, kita harus menggunakan penyimpanan cloud yang teranskripsi atau hard drive yang eksternal dengan kata sandi. Nah, selanjutnya saat kita mendelete atau membuang dokumen yang berisi informasi pribadi, baik secara fisik maupun secara cloud, itu kita dianjurkan untuk merusak dokumen tersebut dengan cara merobek atau mencacahnya. Selanjutnya, perbedaan ancaman, kerentanan, dan risiko dalam keamanan informasi. Nah, ancaman sendiri adalah peristiwa yang membahayakan keamanan informasi seperti malware, peretasan, atau bencana alam. Contohnya, malware dapat mencuri data penting, kemudian peretas yang mencoba masuk ke sistem komputer. Nah, untuk dari bencana alamnya seperti banjir yang merusak infrastruktur IT kita. Selanjutnya, kerentanan merupakan kelemahan dalam sistem atau perangkat yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Contohnya, celah keamanan dalam perangkat lunak yang memungkinkan malware masuk, kemudian ada kata sandi yang lemah, sehingga memudahkan pihak asing untuk menebak atau meretas dari kata sandi kita itu. Selanjutnya ada sistem backup data yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan kehilangan data jika terjadi bencana alam atau hal-hal yang tidak terduga. Kemudian ada risiko. Risiko sendiri adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi akibat eksploitasi kerentanan dan keancaman. Contohnya kehilangan data sensitif akibat malware, pencurian identitas akibat peretasan, kemudian gangguan operasional bisnis akibat downtime sistem. Nah, adapun pengelolaan ancaman, kerentanan, dan risiko dalam keamanan informasi itu kita dapat lakukan identifikasi, yaitu kenali ancaman, kerentanan, dan risiko yang dihadapi. Kemudian kita juga dapat melaksanakan penilaian. Kita dapat menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya setiap ancaman, kerentanan, dan risiko dalam keamanan informasi kita. Kemudian kita dapat melaksanakan pengendalian, yang mana langkah ini dapat kita terapkan untuk mengurangi risiko seperti langkah-langkahnya seperti menerapkan patch keamanan untuk menutup kerentanan, kemudian menggunakan kata sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Selanjutnya kita membuat backup data secara teratur, sehingga nanti ketika kita mengalami kehilangan data, kita mempunyai backup yang sesuai gitu. Selanjutnya melakukan edukasi keamanan informasi kepada diri kita dan karyawan juga.
Selanjutnya yang terakhir ada pemantauan, yaitu kita memantau sistem dan jaringan secara berkelanjutan untuk mendeteksi dan merespon ancaman dan kerentanan baru dari keamanan informasi kita. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pentingnya penerapan kebijakan dan standar keamanan informasi dalam organisasi. Kebijakan dan standar keamanan informasi merupakan elemen penting dalam melindungi aset informasi organisasi dari berbagai ancaman dan risiko. Penerapan kebijakan dan standar yang efektif dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Dapat melindungi data penting, terus kita juga mematuhi peraturan UU ITE, membangun kepercayaan pelanggan, menghemat biaya dan tingkat efisiensi. Contoh kebijakannya ada kontrol akses, kata sandi, perangkat pengelolaan data, dan insiden keamanan. Nah, uh, kebijakan tadi efektif jika sesuai dengan kebutuhan dan risiko organisasi, kemudian dikomunikasikan dengan jelas ke semua karyawan dan stakeholder yang terkait, serta ditegakkan dengan konsisten dan ditinjau dan diperbarui secara berkala. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yolanda dan Akbar ya, sudah mencoba tadi menjawab dari referensi yang didapatkan di internet untuk memberikan insight kepada kita bagaimana security yang ada, sehingga memberikan pemahaman bagaimana kita bisa menjalankan sistem keamanan informasi itu dengan baik. Oke, saya coba izin melanjutkan untuk materi sebelumnya mengenai standar keamanan informasi, rekan-rekan semua. Jadi untuk di hari ini saya akan coba melanjutkan terkait kebijakan keamanan informasi, karena ini menjadi penting, karena mungkin teman-teman rekan-rekan semua, even bukan jurusan IT ya, tapi rekan-rekan nanti calon-calon direksi, eh, general manager ya, kemudian manager ya, atasan, seorang leader, business owner dan lain sebagainya yang tentunya memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan, sehingga yang pengen saya memberikan insight kepada rekan-rekan bahwa kebijakan untuk keamanan informasi itu sangat penting, apalagi di era saat ini semua terkoneksi dengan internet. Dan kita benar-benar harus mengamankan aset perusahaan berupa data pelanggan, data dan informasi, sistem ya, kemudian dan lain sebagainya yang merupakan aset bagi perusahaan. Jadi aset perusahaan itu tidak hanya berupa fisik bangunan, kendaraan, uang ya, namun juga berupa sistem informasi yang memang diperlukan di dalam pengelolaan dan menjalankan operasional bisnis perusahaan. Nah, kebijakan keamanan sistem informasi ini tentunya setiap perusahaan itu memiliki pedoman atau standar operating prosedur dalam menjalankan bisnis proses hari-harinya, seperti visi misi gitu ya, yang mungkin tentunya ini menjadi pedoman bagi semua karyawan dan semua stakeholders untuk bisa comply atau menjalankan sistem keamanan atau kebijakan keamanan sistem informasi ini dengan baik. Nah, kebijakan keamanan informasi dalam sistem informasi biasanya disusun oleh pimpinan operasi, misalnya seorang, katakanlah ini ya, seorang direktur IT misalnya ya, atau manajer IT yang memang bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis proses dari sisi information teknologi. Dan di sini tentunya mereka menyusun kebijakan keamanan, siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak boleh, bagaimana karyawan yang mengakses itu diberikan pemahaman untuk tidak berbagi password misalnya ya, login misalnya, kemudian tidak boleh mengakses di laptop sembarangan misalnya ya, harus masuk melalui intranet dan lain sebagainya, sehingga betul-betul aman dan secure. Bayangkan ya, misalnya suatu perbankan, katakanlah Bank 9 Jambi misalnya, ketika yang diberikan akses itu bukan orang yang berhak, bisa aja akses informasi ataupun transaksi perbankan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan ya pelanggan atau uang nasabah hilang,
kemudian brand image dari Bank 9 Jambi turun dan sebagainya, dan ini tentunya berdampak jangka panjang bagi perusahaan, tentunya tidak baik. Nah, ini kebijakan ini tentunya diambil oleh pemimpin atau leader atau manajemen yang berhubungan dengan IT, sehingga siapa yang berhak, siapa yang bisa diberikan akses dan lain sebagainya itu sudah ditentukan. Nah, kemudian dasar-dasar prosedur keamanan di dalam penerapan sistem informasi di dalam suatu organisasi ya, yang pasti yang pertama, keamanan sistem informasi itu tidak hanya bertanggung jawab diberikan tanggung jawab oleh orang IT aja, tidak. Jadi semua karyawan, misalnya contohnya di Telkomsel sendiri, misalnya saya berada di Jambi misalnya ya, semua karyawan yang ada di seluruh Indonesia itu ada sekitar hampir 6 ribuan karyawan ya, itu wajib comply dan mengikuti aturan dari tim IT pusat. Karena ketika ada kecolongan, ada lobang, ada celah yang bisa dimasukin hacker, kita bisa kebobolan gitu ya. Jadi semua orang yang status karyawan ya harus bisa comply dengan aturan. Jadi prosedur keamanan itu harus dipatuhi dan diikuti dan dimengerti oleh semua karyawan. Kemudian penetapan pemilik sistem informasi ini tadi ya, dari misalnya manajemen tim divisi berhubungan dengan information technology. Kemudian langkah keamanan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undang. Jadi kita juga harus bisa mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang ITE dan sebagainya. Kemudian juga kita harus membuat plan A, plan B, plan C misalnya ya. Ketika terjadi kebakaran di suatu server di salah satu cabang, kita punya backup penyimpanan di daerah lain, sehingga ketika terjadi sesuatu kita masih bisa menjalankan operasional bisnis dengan adanya penerapan misalnya cloud computing, penyimpanan di awan dan lain sebagainya misalnya. Kemudian pengaksesan ke dalam sistem harus berdasarkan kebutuhan fungsi misalnya. Kalau dia misalnya sebagai seorang frontline atau customer service, dia hanya bisa mengakses untuk user role-nya misalnya sebagai frontline atau customer service misalnya. Tapi kalau misalnya dia supervisor atau manager atau GM dan lain sebagainya, dia bisa menjalankan fungsi approval, misalnya di Bank 9 Jambi. Ketika CS melakukan pemindah bukuan deposito harus mendapatkan approval dari user atasannya, supervisornya, manajernya, dan lain sebagainya, sehingga benar-benar bisa secure dan bisa dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang keenam, user harus dapat meyakinkan kebutuhannya untuk dapat mengakses ke sistem sesuai dengan prinsip need to know, sehingga pemilik sistem harus bertanggung jawab atas pemberian akses ini. Jadi di dalam IT itu ketika kita mengakses suatu sistem atau layanan, misalnya laporan keuangan perusahaan, sistem inventory, laporan penjualan, laporan laba rugi dan sebagainya, itu memang benar-benar diperuntukkan. Misalnya manajemen akan diberikan akses untuk bisa mendapatkan informasi berapa jumlah penjualan hari ini misalnya ya. Nah, kemudian tim bagian keuangan misalnya diberikan user untuk bisa melihat berapa laporan penjualan, sehingga bisa dihitung berapa pendapatan, kemudian berapa kos yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dari user tersebut dan benar-benar sesuai dengan role-nya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, hanya data bisnis yang ditekuni perusahaan yang diperbolehkan untuk diproses sebagai sistem informasi. Jadi kalau data-data pribadi, data-data yang berhubungan dan menyalahi etika, norma, dan lain sebagainya, itu tidak boleh diproses sebagai sistem informasi. Kemudian sistem komputer milik perusahaan beserta jaringannya termasuk server, storage, hard disk, media penyimpanan, laptop, komputer ya, diperbolehkan untuk dipakai demi kepentingan bisnis perusahaan. Data perusahaan hanya diperbolehkan dipakai untuk bisnis perusahaan dan pemilik sistem bertanggung jawab ya. Jadi data informasi pelanggan selagi itu untuk kepentingan perusahaan, untuk bisa melayani pelanggan dengan baik, bisa memberikan ya kepuasan pelanggan, itu bisa digunakan, namun tidak boleh data itu disebarluaskan intinya ya. Kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga juga harus benar-benar diperhatikan terkait kebocoran data dan sebagainya. Karena di dalam suatu perusahaan, ketika kita mengembangkan sistem informasi, tidak serta-merta dari internal tim IT aja, tapi kita juga somehow bekerja sama
atau kita membayar jasa layanan konsultan tim IT dari pihak ketiga yang tentunya mereka juga akan berusaha untuk mengakses informasi di internal kita untuk memberikan solusi dan layanan. Dan tentunya ketika mereka bekerja sama dengan kita, kita harus juga membuat NDA atau non-disclosure agreement, artinya mereka tidak boleh membocorkan informasi tertentu yang ada di perusahaan sehingga bocor ke market dan tentunya ini bisa membahayakan bagi perusahaan gitu ya. Intinya seperti itu untuk kerjasama ke pihak ketiga. Kemudian rekan-rekan semua, ini contohnya bagaimana perlindungan data pelanggan atau keamanan informasi itu terjadi. Misalnya ya, contoh ini contoh, misalnya ya PT eh, ada salah satu perusahaan, misalnya mereka memiliki daftar pelanggan gitu ya, mulai dari email, jenis kelamin, kemudian nomor handphone, dan ini tentunya sangat penting ya bagi perusahaan, apalagi kalau di dalam marketing, di dalam manajemen itu ada penerapan Customer Relationship Management atau CRM, bagaimana kita bisa memiliki data pelanggan yang komprehensif, profilingnya, bahkan sampai hobinya, dan lain sebagainya. Dan tentunya kita harus bisa menjaga data tersebut gitu ya, bagaimana keamanan sistem informasi ini sangat penting untuk bisa melindungi data pelanggan seperti itu. Kemudian informasi ini tentunya juga keamanan informasi ini menggambarkan ya bagaimana kita bisa melindungi informasi-informasi atau data-data perusahaan, baik itu dari sisi fisik seperti komputer, non-komputer ya, operating system, fasilitas, jaringan, Wi-Fi-nya, akses point-nya ya dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga masalah keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi dan saat ini menurut saya ketika kita di industri telekomunikasi, industri semua ya saya pikir perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara global ataupun nasional di seluruh Indonesia hingga ke pelosok daerah pasti mereka membutuhkan internet dan terkoneksi dengan sistem mereka, sistem informasi sehingga ini harus dijaga keamanan informasinya ya. Kemudian perusahaan juga memiliki tujuan sistem informasi, contohnya ya bagaimana kita memisahkan aktivitas antara pengembang atau developer sistem, kemudian mengoperasikan sistem dan pemakai akhir atau user dari sistem tersebut. Yang kedua, bagaimana kita juga menjaga kestabilan sistem informasi, di mana sistem informasi ini diharapkan dipisahkan secara fungsional antara developer, pengoperasian sistem harian, pemakai, sehingga pihak tim divisi ICT atau tim IT di bagian pengembangan sistem ini tidak dibenarkan apabila menangani administrasi yang menyangkut keamanan sistem. Jadi ke administrasi yang berhubungan dengan keamanan sistem ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya kebijakannya diambil oleh Vice President IT misalnya seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa mengubah menangani administrasi yang menyangkut keamanan gitu ya. Kemudian implementasi sistem baru atau permintaan perubahan terhadap sistem yang sudah ada harus melalui pengontrolan yang ketat melalui prosedur sistem akseptasi dan permintaan perubahan atau change request. Jadi memang kalau sudah berhubungan dengan sistem, berhubungan dengan data itu memang sangat ribet ya. Saya akui, tapi kalau menurut saya itu demi bagaimana kita bisa melindungi data perusahaan dengan baik agar tidak bocor, tidak tersebar, sehingga benar-benar orang-orang yang memang diberikan amanah dan diberikan tanggung jawab sepenuhnya, yang diberikan kepercayaan, bisa benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang diakses, apa yang dibuka informasinya, apa yang dilakukan, perubahan data dan sebagainya seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, ada beberapa prinsip dasar dalam melakukan suatu planning atau perencanaan sistem yang aman atau ya kita membuat sistem informasi yang aman ya bagi perusahaan, bagi karyawan dan stakeholders. Yang pertama keamanan fisik komputer. Jadi orang yang bisa mengakses ke komputer itu hanya misalnya karyawan misalnya ya. Kemudian diberikan user password gitu ya. Kemudian kita juga memberikan privilege untuk bisa membackup data, penjadwalan updates ya misalnya ya. Kemudian keamanan lokal berkaitan dengan user dan haknya dengan memberikan account kepada orang yang tepat. Jadi biasanya di semua hampir industri perusahaan ya
pasti mereka diberikan akses. Jadi kalau misalnya terjadi segala sesuatu kebocoran dan pencurian data bisa diidentifikasi ini siapa, user karyawan siapa yang melakukan transaksi ilegal misalnya ya. Misalnya di beberapa waktu lalu ada transaksi ilegal misalnya di salah satu perbankan misalnya tiba-tiba uang nasabahnya hilang misalnya ya. Nah, itu bisa dilihat dari transaksi user yang melakukan sehingga ini bisa diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana pencurian misalnya. Kemudian yang selanjutnya ada keamanan root. Jadi kita juga nggak boleh sekali-sekali kita melakukan login secara root. Kemudian batasi penggunaan konsol untuk login secara root. Jangan pernah menggunakan apostrof titik yang berarti direktori saat ini dalam penyertaan pet. Jadi memang ketika kita masuk di Windows itu untuk ini ya untuk login kan ada beberapa ini ya operating system ya khususnya di Windows misalnya ya kita melihat saya pernah coba login untuk mengubah direktori login dari folder A ke folder B. Ketika itu salah dilakukan, itu kita nggak bisa login dan data yang ada di direktori sebelah itu akan hilang. Jadi gambarannya bahwa benar-benar kita harus hati-hati. Jadi nggak semua biasanya di komputer kantor itu biasanya ada yang ada user admin dan ada user pengguna saja. Nah, user admin ini biasanya bisa merubah, memodifikasi, bisa menginstal aplikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau user only itu hanya menggunakan saja, tidak bisa menginstal. Kalau menginstal harus minta izin dengan tim IT setempat. Dan ini tentunya untuk memberikan keamanan agar si karyawan mungkin yang secara pemahaman IT-nya tidak begitu dalam, ketika mereka salah mengubah otak-atik tiba-tiba datanya hilang. Nah, ini tentunya dibatasi oleh user ya, user administrasi, admin, dan user sebagai user aja atau pengguna aja gitu ya. Kemudian ada juga langkah berikutnya adalah keamanan file dan sistem file. Jadi seorang administrator sistem itu pasti mematikan bahwa file-file yang ada di sistem tidak terbuka untuk diedit. Nah, ini yang contohnya tadi ya, tiba-tiba diedit oleh user atau grup pengguna sehingga tiba-tiba datanya loss hilang. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Direktori home user, jadi memang dibedakan antara direktori administrator sama user ya, melakukan setting limit sistem file dan atur akses dan permission file. Jadi misalnya kalau dia sebagai seorang karyawan yang memang hanya mengakses sistem untuk melakukan transaksi tertentu, dia hanya diberikan file tertentu. Tapi kalau butuh di atasnya, dia akan minta approval ke user role yang lebih tinggi, misalnya supervisornya, manajernya, general manajernya, dan lain sebagainya sampai ke atas, sampai direksi misalnya. Kemudian yang kelima terkait pengamanan dari sisi password dan enkripsi. Jadi hati-hati juga terjadi crack misalnya ya apa virus dan lain sebagainya yang mengekskripsi file misalnya sehingga tidak bisa diakses. Jadi keamanan password dan enkripsi ini sangat penting di dalam suatu sistem informasi untuk mengamankan data-data perusahaan. Kemudian juga ada juga berhubungan dengan keamanan kernel, mungkin kurang familiar ya. Kernel ini merupakan otak sistem operasi yang mengatur pemakai multiple users dan proses untuk mengelola direktori sistem. Kemudian biasanya update kernel ini bisa dilakukan secara rutin, kemudian mengikuti kekurangan-kekurangan bug sehingga bug ini seperti lobang-lobang ya yang mungkin hacker-hacker bisa masuk sehingga data-data kita bisa dicuri atau mereka bisa menghack kemudian mengganti websitenya dengan hacker atau informasi-informasi kita yang dimiliki bisa hilang atau diganti dengan yang lain. Nah, kemudian juga ada juga keamanan jaringan komputer yang terakhir ya, misalnya DNS ke server ya, pengecekan integritas data, lindungi network file system, gunakan firewall ya. Nah, teman-teman di internet sendiri yang pernah saya jelaskan ada internet dan intranet. Nah, kalau internet itu kita bisa mengakses semua website misalnya ya. Semua orang bisa mengakses, misalnya kita mengakses Facebook, kita mengakses Instagram, kita mengakses website detik.com, kompas.com. Nah, tapi kalau intranet ini biasanya dibatasi untuk
jaringan perusahaan saja, misalnya Bank Sembilan Jambi ya, di cabang Morbungo misalnya. Nah, karyawan atau CS atau frontline atau atasan atau kepala cabang Muara Bungo, mereka bisa mengakses dan melakukan transaksi ketika mereka berada di jaringan tersebut. Biasa menggunakan virtual private network atau VPN ya, hingga mereka hanya bisa mengakses ke jaringan tersebut, jaringan perusahaan. Tapi kalau mereka berpindah ke internet, mereka, ini aplikasi atau sistemnya nggak bisa diakses. Jadi mereka masuk dulu ke sistem intranet perusahaan, menggunakan VPN atau secure ini ya VPN jaringan. Kemudian baru mereka bisa masuk dan bisa mengakses dan menggunakan website atau aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional sistem mereka. Nah, di dalam IT pun ada penerapan ISO. Jadi ISO ini kalau mungkin teman-teman pernah dengar, oh, ISO 2001 misalnya ya. Nah, kalau di IT ada namanya ISO 17799 17799. Jadi ISO ini atau International Organization for Standardization dan AEC, the International Electronical Commission ya. Jadi membentuk sistem untuk keamanan atau standarisasi universal di mana organisasi-organisasi ketika menjalankan suatu sistem informasi bisa mengikuti standarisasi mereka sehingga bisa aman dalam menjalankan operasional dari sisi sistem IT. Kemudian standar internasional ISO ini dipersiapkan oleh Institut Standar Inggris dikenal dengan BS 7799 dan diadopsi dan dibawa prosedur jalur cepat khusus oleh panitia teknis gabungan teknologi informasi secara bersama. Jadi intinya ISO 17799 ini mengatur agar dalam menerapkan sistem informasi keamanan informasi bisa mengikuti standar mereka sehingga lebih aman ya, mungkin dari sisi firewallnya, dari sisi jaringannya, dari operating sistemnya, kemudian dari sisi yang lain sehingga secure dan aman. Kemudian ISO 17799 ini mengatur mulai dari business continuity planning, misalnya plan A, plan B, plan C ketika terjadi sesuatu terhadap sistem di perusahaan tersebut, misalnya terjadi hacker, kemudian misalnya terjadi kebakaran di salah satu cabang, mereka akan membuat plan A, plan B, plan C gitu ya. Kemudian sistem kontrol akses yang tadi, misalnya dia role-nya CS, role-nya supervisor, role-nya GM atau manager atau direktur ya, mereka memiliki sistem kontrol staging di mana setiap orang akan bisa mengakses sesuai dengan role-nya masing-masing. Kemudian ada penerapan sistem development dan maintenance, diatur bagaimana menjalankan atau mengembangkan aplikasi yang baru, menerapkan sistem dan pemeliharaan secara rutin ya. Kemudian physical dan environment security ya, keamanan tadi ya, pada saat login ke komputer harus menggunakan password, yang masuk ke dalam sistem juga harus dibatasi compliance atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Personal security ya, setiap orang memiliki ID tertentu sehingga aman dalam login ke suatu akses informasi. Security organization ya, keamanan security-nya sendiri. Kemudian computer dan network management ya, jaringan, access point, internet ya, asset classification dan kontrol data informasi yang memang itu prioritas satu untuk dilindungi, konfidensial dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan keamanan juga. Jadi semuanya ini diatur sehingga ketika kita menerapkan ISO untuk IT di 17799 ini, semua bagian atau semua tahap di dalam sistem IT itu diperhatikan sehingga benar-benar bisa menjalankan penerapan ISO dengan baik ya. Jadi sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebocoran data, kecurian data, kemudian data hilang, data dimaling hacker, atau misalnya hacker mengambil uang nasabah atau karyawan yang tidak berhak mengakses juga dibatasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya uang nasabah hilang dan lain sebagainya. Kemudian dampak pemanfaatan informasi dan komputerisasi saat ini ya, yang pasti sentralisasi data,
kita bisa mendeploy sistem informasi dari pusat ke daerah. Yang penting si karyawan yang ada di cabang Aceh, cabang Kalimantan, cabang Papua masuk ke intranet, kemudian membuka website, kemudian bisa menggunakan aplikasi atau website tersebut untuk melakukan layanan ke pelanggan misalnya. Kemudian juga memberikan akses data, memisahkan tugas, segregation of duties tadi, role ya, role manager, role pelayanan, supervisor, role CS, role staff misalnya ya. Kekurangan audit trail atau bukti secara fisik, ada juga jadi audit keuangan, audit itu nggak hanya di audit keuangan tapi di audit di tim IT juga. Tidak tersedia prosedur dan dokumentasi yang memadai ya, dampaknya pengetahuan teknologi yang tinggi, teknologi telah merubah pola berbisnis, tingkat otoritas, keterlibatan audit. Jadi di IT pun ada audit, ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, tidak hanya di keuangan saja, sehingga harapannya dengan penerapan yang eh, sistem pengawasan ini bisa mengatur dan mengontrol agar IT di dalam suatu bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ini konteksnya mungkin perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah besar. Kalau scale bisnisnya masih UKM mungkin sedikit berbeda, tapi kalau bisnisnya sudah menjalankan bisnis di seluruh provinsi, kemudian apalagi kayak seperti korporasi, BUMN gitu ya, multinational company yang skalanya besar, pasti mereka akan menerapkan ini sehingga ini bisa menjalankan operasi bisnisnya dengan lancar dan baik. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, kebutuhan untuk strategi keamanan sistem informasi ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan di era saat ini, di era digital ya. Jadi informasi yang dihasilkan oleh komputer merupakan hal yang penting untuk mensukseskan bisnis. Betul, saya pikir semua bisnis saat ini sangat tergantung oleh IT. Kita sendiri di kehidupan sehari-hari kita, kayak saya pribadi, saya menggunakan Zoom, kemudian rekan-rekan menggunakan layanan chatting WA yang kita bisa menginformasikan, mengupdate informasi tertentu terkait kegiatan perkuliahan. Saya di kantor di Telanai, teman-teman ada yang di kosan di Mendalu gitu ya, atau yang di rumah di daerah Bagan Pete dan lain sebagainya, kita bisa terkoneksi dan bertemu dan berkumpul hari ini. Artinya semua semua entitas organisasi, perusahaan, bisnis saat ini sangat membutuhkan yang namanya sistem informasi dan komputer. Kemudian yang kedua, teknologi yang baru telah mengubah pola lingkungan bisnis termasuk ancaman dari serang luar. Jadi dengan adanya teknologi ada plus minus ya, ada kebaikannya adalah memudahkan kita untuk bisa bertransaksi, menggunakan sistem dan informasi. Ada juga ya kelemahannya, juga ada orang-orang jahat, nggak hanya di dunia nyata aja tapi di dunia maya juga banyak juga orang-orang jahat yang memang ingin mendapatkan keuntungan tertentu. Kemudian yang ketiga, keamanan sistem informasi merupakan kunci keberhasilan untuk menggunakan alat bantu baik dalam bentuk hardware maupun software dalam pemrosesan di dalam operasional bisnis. Kemudian ada juga kebutuhan strategi keamanan informasi ini berkaitan dengan kebijakan dan standar yang memadai untuk menentukan arah keamanan sistem informasi yang berlaku misalnya di cabang A, cabang B, cabang C, sama semua memiliki standar yang sama. Kemudian bisnis secara elektronik membutuhkan kepercayaan bisnis, jadi semua orang saat ini baik itu layanan perbankan, telekomunikasi dan lain sebagainya, mereka ini ya memiliki bisnis trust, sehingga ketika mereka nabung misalnya 1 M di bank BCA misalnya, mereka percaya bank BCA akan menjaga uangnya tersebut. Jadi kepercayaan bisnis ini perlu kita jaga khususnya dari pelanggan, sehingga pelanggan bisa percaya dengan layanan yang kita jual. Kemudian bisnis perusahaan sangat tergantung juga dengan ICT. Bayangkan ya, kita misalnya saat ini menjual produk kita lewat online, ya lewat e-commerce dan lain sebagainya. Atau misalnya teman-teman di Yunja menggunakan Siakat untuk menjalankan kegiatan perkuliahan, mulai dari mendaftarkan KRS, melihat tugas, absensi, dan lain sebagainya, ya sampai wisuda gitu ya, mendaftarkan wisuda di Siakat dan lain sebagainya, sehingga ICT ini sangat penting. Bayangkan tiba-tiba Siakatnya down, tidak bisa diakses, data-data kuliah teman-teman hilang, dan tentunya ini menjadi bencana yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah banyak faktor yang membutuhkan pendekatan secara integrasi untuk jangka panjang. Jadi
Kalau sistem informasi ini tentunya kebutuhan jangka panjang, kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa membantu melayani jasa konsultasi penerapan sistem informasi, atau kita bisa mendevelop sendiri melalui meng-hire orang yang memiliki kemampuan lebih dari sisi sistem informasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya pikir untuk di bagian kedua untuk sistem keamanan informasi dan kebijakan keamanan informasi cukup ya. Jadi yang pasti yang pengen saya sampaikan di sisi ini bahwa semua orang itu penting dalam menjaga keamanan informasi. Perusahaan harus bisa melakukan penerapan, mengambil kebijakan, mengambilkan standar, membuat sistem yang terintegrasi namun secure sehingga aplikasi bisnis proses yang digunakan setiap harinya itu bisa dijalankan dengan baik, cabang A, cabang B, cabang C bisa beroperasi dengan baik dengan penerapan sistem informasi yang baik, yang kuat, yang bagus dan aman, dan tentunya bisa membuat bisnis terus tumbuh dan berkembang seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, untuk tugas minggu depan itu ada 5. Jadi menjelaskan tentang keamanan informasi, mengapa penting, kemudian jelaskan apa itu ISO 27001 dan standar untuk sistem manajemen keamanan. Yang ketiga, penerapan keamanan sistem informasi yang dilakukan oleh audit rutin tadi ya, jelaskan hal yang perlu dilakukan audit secara internal, apa yang dilakukan untuk keamanan informasi digital Anda. Kemudian kelima, bagaimana cara mengembangkan keamanan informasi pada perusahaan atau organisasi. Nah, silakan untuk Muhammad Syafiq dan Fahrul Dwi Putra untuk bisa menjawab dan menjelaskan kelima pertanyaan ini ya, setiap orang 1 sampai 5, nggak saya bagi, silakan dibuat. Nah, tugasnya ini seperti biasa dijelaskan dalam bentuk PowerPoint, karena kalau misalnya tugasnya ini saya pikir ini teman-teman bisa cari di search engine Google ya. Teman-teman bisa cari di chat GPT ya, atau tadi siang saya barusan ngikutin seminar dari Microsoft, webinar mengenai AI, Artificial Intelligence. Mungkin minggu depan saya coba bahas mengenai AI. Nah, ini sangat memudahkan kita juga untuk menyelesaikan tugas ya, membuat PowerPoint. Nah, yang tidak bisa dikerjakan oleh AI ini adalah teman-teman menjelaskan dalam bentuk muka teman-teman, suara teman-teman mengenai referensi yang udah didapatkan. Makanya kenapa kok saya lebih senang teman-teman membuat dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan kembali dalam bentuk video dan diposting di YouTube ya. Karena kalau misalnya cuman teman-teman upload di blog atau teman-teman upload di web akademia ya, teman-teman tinggal copy paste, pindahin, upload, selesai. Nah, kalau ini kan teman-teman sudah mencari, kemudian merangkum, meramu dalam bentuk PowerPoint, dijelaskan dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Dan teman-teman bisa berbagi ilmu ke orang-orang lain yang mengenai dan mencari informasi mengenai cyber security ya. Dan tugasnya jangan lupa di submit di Google Sheet tugas seperti biasa di hari Minggu. Tugas sheetnya ya, tugas 11 di tanggal 12 Mei minggu depan sebelum jam 5 sore ya, seperti itu. Muhammad Syafiq dan Pak Hrul silakan dipersiapkan untuk presentasi minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita absensi untuk ini ya, absensi untuk sore ini. Oke, saya coba izin share absensi sore ini. Nah, untuk tugas silakan di sheet tugas 11 ya. Nanti teman-teman deadline-nya di tanggal 12 Mei 2024 jam 5 sore ya. Oke, untuk absensi hari ini saya coba absensi satu persatu dulu untuk kehadiran di tanggal 6 ya. Tanggal 6 Mei 2024. Yang pertama Amin Sobri hadir. Hadir, Pak. Oke, kemudian Rafi, Hadir, Pak. Muhammad Syafiq, Muhammad Syafiq. Oke, Alfa, kemudian Nanda, Hadir, Pak. oke, Fahrul, Hadir, Pak. Roy Apriansa, Hadir, Pak. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. kemudian Umar,
Hadir, Pak. Kemudian Fadri, Hadir, Pak. Gersha, Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. Ilyas, Hadir, Pak. Mariani ada, Revalina, Hadir, Pak. oke. Muhammad Hazir Rifazan, Hadir, Pak. oke. Jangan lupa ya Rifazan sama Safik minggu depan presentasi ya. Oh iya, ya, baik, Pak. Nela Agustina, Hadir, Pak. Yolanda, Hadir, Pak. Shakira, Hadir. Akil, Hadir, Pak. Akbar. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan untuk kegiatan kelas kita di sore hari ini. Walaupun kita belum bisa memahami lebih dalam ya, karena mungkin teman-teman masih mendalami untuk cyber ini masih di luar-luarnya ya kita dalami. Tapi paling enggak saya bisa memberikan mindset digital, cyber security ke rekan-rekan, bagaimana kita bisa mengerti bagaimana cyber security itu bekerja, teman-teman ketika mendapatkan amanah atau menjadi seorang pebisnis sukses, masa teman-teman pengen apa bisnisnya hancur gara-gara penerapan IT yang gagal. Jadi saya pengen teman-teman bisa membuka cakrawala bagaimana pentingnya penerapan ICT yang bagus, cyber security yang kuat sehingga kita bisa menjaga data-data pelanggan, operasional bisnis kita juga bisa terjaga dan terjamin sehingga kedepannya bisnis perusahaan terus tumbuh dan berkembang. Ya, saya pikir demikian untuk di materi hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi di hari Senin di jam 4 sore sampai jam 5. Semoga informasinya dan sharingnya berkenan. Semoga nanti ada sebelum berakhir nanti di UAS bisa ketemu kembali secara offline ya di kampus. Nanti tapi saya coba susun dulu waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk Umar, nitip nanti yang Safik ya mungkin diinformasikan untuk bisa buat tugas dan presentasi minggu depan. Buat Hafiz Rifazon jangan lupa buat tugasnya sering-sering ya. Jangan sampai kosong tugasnya ya. Baik, saya pikir demikian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.